baru tahu ternyata salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada pangan ya? Iya, benar banget. Berarti Shirley. ada hubungannya sama beras dong? Ada dong. Nah, soal ini dulu kita itu pernah swasembada beras tahun 84 sampai 88. Nah, bahkan kita itu ekspornya gila-gilaan, bisa bantuin negara lain lagi kesusahan. Berarti pada waktu itu 4 tahun itu ya, Yes. 84 sampai 88 kita justru full ekspor ya, kita nggak butuh impor-impor ya Rian? Nggak butuh, bahkan Presiden Soeharto pun dapat penghargaan dari PFAO atau Badan Pertanian PBB ya. Mantap Oh berarti waktu itu sawah kita tuh lagi gacor-gacornya banget dong? Iya sih, tapi kan pertanian nggak cuma sawah ya, ada juga hal-hal lain yang buat gacor, salah satunya adalah perusahaan alat pertanian. Nah soal ini gue mau ajak lo ke satu teman gue yang dia dulunya sempat berkontribusi perusahaannya terhadap swasembada pangan di zaman Orde Baru. Mau ikut? Berarti itu kayak startup pertanian gitu dong? Iya, bisa jadi sih. Yuk kita yuk. Ini Ser. Ini kantornya teman Wah. gue. Dulu kita main bareng waktu kecil ya. Sekarang udah jadi direktur dia. Gue masih begini-gini aja. Lu masih gini-gini aja nih? Iya. Ini teman gue nih. Wih, Bro Ronald, apa kabar? Apa kabar? Mantap. Ini teman gue Shirley Halo yang Shirley. ini Bro Ronald ini adalah teman kecil gue. Sekarang dia jadi direktur perusahaan. Generasi ketiga ya? Betul. Betul. Berarti perusahaan udah berapa dekade tuh? Kalau ngomong dekade udah 8 berarti ya. 8 dekade. Tadi kan kalau masuk nih aku ada tulisannya PT Rutan gitu. Nah sebenarnya PT Rutan ini apa ya? Karena kan aku tadi pas masuk aku kira ini rumah tahanan gitu. Emang namanya seram ya. Oh, iya. Tapi pas masuk kok isinya ada Alsintan dan ada alat-alat pertanian banyak banget. Sebenarnya PT Rutan ini apa? Jadi PT Rutan ini memang perusahaan yang memang didirikan oleh kakek saya sejak tahun 1942 yang memang bergerak di bidang pertanian sejak dari dulunya. Lalu nama Rutan sendiri itu sebetulnya bukan rumah tahanan, itu adalah kombinasi nama Tan Brothers dengan perusahaan Belanda yang namanya Ruhak, sehingga itu disatukan menjadi Rutan. Rutan sama Ruhak ya? Iya. Nah sebenarnya apa yang sudah dilakukan PT Rutan ini? Semua yang PT Rutan lakukan sejak perusahaan ini berdiri. Kami memiliki visi memang untuk memajukan pertanian Indonesia. Sehingga kita selalu berkolaborasi ya, dengan pemerintah. Jadi apapun programnya pemerintah untuk memajukan pertanian Indonesia, pasti akan kami support dengan penuh. Itu pun tertuang dalam slogan perusahaan kita, Solusi Pangan Indonesia. Mantap. Oke, Solusi Pangan Indonesia. Nah sekarang pas banget dong ya kalau Presiden Prabowo Subianto kan lagi gencar banget untuk mendorong swasembada pangan. Nah ini apa kontribusi dari PT Rutan sendiri dalam mendorong swasembada pangan ini? Yang pasti kami menyediakan semua permesinan ya, permesinan pertanian dari hulu sampai hilir, termasuk dari perairan, olah tanam, panen, maupun sampai proses penggilingan berasnya, sampai menghasilkan ke beras putih. Kita boleh sambil lihat ya sih, ini kayak Boleh, banyak boleh. banget gede-gede gitu ya. Yuk, Boleh, kita silakan. jalan-jalan bro. Alat-alatnya Ambil tur ya. Ya, ambil tur nih. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat saat ini fokus utama dari PT Rutan juga yang tadi kita sempat obrolin kan dia pengen ngedorong swasembada pangan. Betul. Nah, saat ini langkah-langkahnya apa ya? Kita kalau kita bicara soal Alsintan ya, kita kan sekali lagi kita sudah berkecimpung di industri ini lama sekali. Sehingga kalau kita bicara soal Alsintan, secara jumlah mungkin sudah cukup banyak lah ya. Cuman kalau kita bicara barang teknik, itu sudah pasti yang dibutuhkan adalah suku cadang. Suku cadang, spare part. Betul, spare part. Lalu jadi kita meyakinkan customer kita bahwa suku cadang ini bisa didapatkan dengan cara mudah, baik secara offline. Offline itu kita memanfaatkan 10 cabang kita yang ada di seluruh Indonesia. Juga 100 lebih dealer, partner maupun bengkelan lokal. Nah, ada juga yang kita sekarang sudah masuk ke online. Jadi harapannya dengan online itu kan sampai ke pelosok itu bisa
bisa tersupply dengan baik. Wah, online nggak kebayang Iya. ngarinya kayak Ngirim ini pakai paket gitu ya. di Orang depan ngomong spare paket. part. Spare part. Kirain ininya. Kalau yang di seluruh kan tadi cabangnya ada banyak, itu di seluruh pulau ada di masing-masing pulau atau gimana? Hampir semua pulau. Semua pulau ada. Ya pulau-pulau besar Pulau-pulau lah ya. besar Kalau maksudnya. kalau Maluku. Jadi gimana caranya ini alat-alat pertanian Alsintan seperti itu bisa nyampe ke para petani maupun di pelosok itu ya? Betul. Wah. Oke, kalau dari Fahri gimana nih? Ini sih penasaran, kalau misalkan zaman dulu berarti masih kakeknya ya, tahun 80-an itu ya, berarti kakeknya Bro Ronald kan? Kakek. Itu berarti kontribusinya cukup juga, gacor juga nih buat pemerintah di zaman itu ya. Ya, Kan soal sembada itu gede-gedean loh Ronald zaman dulu kan? betul. Iya. Betul. Ya, tahun 80 kita bisa ekspor jutaan ton, bahkan kita bisa bantu juga, berarti ada salah satu kontribusi dari perusahaannya PT Rutan ini tadi. Ya. Harapannya ya di waktu dekat ini kita bisa mengulangi Iya. hal yang sama lah ya. Tadi aku dengar dari Fahri juga nih katanya PT Rutan tuh lagi mau fokus ke yang lahan gambut ya, berlumpur. Betul. Nah itu kenapa bisa fokus ke arah sana gitu? Karena itu saya rasa sudah menjadi isu dan pembahasan yang cukup lama ya mengenai lahan gambut. Karena kalau kita ngomong data, lahan gambut di seluruh Indonesia itu ada sekitar 13 juta hektar. Jadi bayangin aja kalau 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan 4-5 ton gabah. Itu kalau bisa kita manfaatkan berapa persennya aja kan lumayan banget untuk menaikkan produksi gabah di Indonesia ini. Nah, itu apa jawabannya dari program kita untuk mengutilisasi lahan gambut? Itu kita kita menyediakan traktor seperti ini. Wah, Mantap Traktor nih. seperti Banget ini. ya. Cuman kalau kita bicara lahan gambut itu kan tidak bisa diakses oleh ini. ban seperti ini. Maka dari itu bedanya adalah kita memakai rubber track. Itu dimodif. Modif rubber track yang tujuannya supaya luas penampangnya itu lebih besar ya, sehingga dia tidak tenggelam gitu. Nah, jadi ini namanya traktor. traktor. Wah ini traktornya bukan traktor tapi traktor. Traktor, gede banget ya. Soalnya ya. Oke, ini teknologinya gimana sih? Aku nggak ngerti nih, karena kan aku bukan orang-orang teknis kayak gini ya. Ini gimana teknologinya bisa sampai akhirnya berani nih untuk fokus ke gambut tadi sama berlumpur itu? Ya memang seperti tadi saya sampaikan, kalau yang sebetulnya kan kalau traktor ini dia sebagai penggerak lah, intinya kan sebagai penggerak. Lalu seperti menggantikan peran si kerbau kalau zaman dulu ya, itu kan menarik bajak. Nah begitu juga traktor, ini dia sebagai penggeraknya. Nanti di belakang ini ada attachment yang berupa seperti bajak lah ya, untuk mengolah tanah sebelum ditanam. Tapi cuma kalau di lahan gambut, bannya nggak pakai rodanya nggak pakai yang kayak gini kan? Betul, Ya. betul. Itu mungkin ada contohnya di sana. Oh di sana juga ada. Oh sorry, gitu ya? ini. Oke nanti kita cek. Ini, ya. Nah, kalau apa ini, nih? sorry. Jadi ini. Jadi kita akan memakai rubber track kayak seperti gini. ini. Oh, iya. Gitu. Berarti Kalau- kayak model kalau- tank. Kalau mesin ini mesin pemanen. Oh, Jadi apa tujuannya kita memperkenalkan produk ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ya dalam proses pemanenan. Jadi tercatat dari data kita bisa mengatakan losses yang bisa kita grab, kita retain kembali itu sekitar 10% di dalam proses pemanenan dibanding dengan cara konvensional ya. Jadi pakai sabit, Iya. terus digebot ya, kayak dipukulin itu untuk merontokkan gabahnya itu. pakai kayu kan biasanya di ini kan Betul, ya. itu ya. kita bisa menurunkan loss sampai 10%. Jadi lebih cepat ya. Jadi Lebih lebih efisien. efisien Lebih waktu, efisien. efisien gabahnya sendiri, nggak banyak loss. Oke. Tapi sebenarnya ada kolaborasi nggak sih sama pemerintah gitu atau sama Kementerian Pertanian sendiri? Kolaborasi pasti ada, banyak. Kita memang tanpa bantuan pemerintah juga mesin-mesin seperti ini juga agak sulit ya untuk bisa diakses sampai ke masyarakat kita gitu. Jadi memang belanja pemerintah itulah yang bisa menjawab percepatan swasembada pangan ini yang
Tadi saya bilang karena Alsintan ini sekarang penambahan unitnya itu sudah banyak lah. Oke, tapi kalau tahu kebutuhan petani saat ini gimana sih? Maksudnya kan gini ya, kayak sekarang tuh udah ada perkembangan teknologi gitu. Semakin hari juga semakin adaptasi lagi teknologi dan kebutuhan petani juga makin berbeda. Nah, ini cara taunya apa kebutuhan dan menjawabnya gimana ke para petani? Kami aktif, jadi kami ini aktif di dalam diskusi maupun forum-forum membahas mengenai hal teknis ya, baik dengan pemerintah maupun dengan swasta, di mana di situ banyak dihadiri juga oleh kelompok-kelompok tani. Jadi di situ kami bisa merekam apa kebutuhan mereka, apa kendala di lapangan yang mereka hadapi, sehingga solusi yang bisa kami berikan itu tepat sasaran lah, bisa dibilang begitu ya. Oke, kan kita tahu ya kayak ini ada alat nih sebelah kanan kita, dari alat yang jadul banget, dari yang awal-awal banget sampai akhirnya udah yang modern seperti saat ini di ruangan ini